Salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini, untuk materi pertama, yaitu kita akan mempelajari kenapa sih kita harus belajar pemrograman berorientasi objek. Ada beberapa latar belakang yang membuat beberapa hal yang harus diperhatikan. Kenapa sih kita belajar PBO? Yang pertama, di pemrograman terstruktur itu orientasinya masih dengan proses. Jadi kalau di pemrograman terstruktur, ketika kita membuat suatu program, itu prosesnya yang jadi orientasi. Jadi ketika kita buat program, itu akan terurut dari kode program paling atas sampai ke kode program yang paling terakhir. Lalu di pemrograman terstruktur itu data tidak terjaga dengan baik. Lalu data-data tersebut itu bisa diakses di bagian kode program lainnya di dalam sebuah aplikasi. Lalu alasan yang ketiga, ada kebutuhan untuk mengatur pengaksesan terhadap data. Ya, karena tadi di poin kedua sudah dijelaskan, data-data itu bisa diakses di bagian kode program lainnya, maka di sini kita butuh sesuatu yang bisa mengatur agar data-data tersebut tidak bisa sembarangan diakses. Lalu kenapa alasan kita belajar PBO? Karena di PBO ini nanti dalam penulisan kode programnya itu akan dibagi menjadi ke unit-unit terkecil. Jadi kode program itu nanti akan dipisah jadi bagian yang kecil-kecil. Nah, unit terkecil itu nanti akan kita sebut dengan objek. Lalu persoalan yang tadi yang ada di terstruktur, kita akan persoalan itu akan kita selesaikan dengan merancang interaksi antara objek-objek tadi yang ada di dalam sistem. Jadi tadi di atas sudah dijelaskan bahwa unit-unit terkecil itu yang akan kita buat itu objek-objek. Jadi objek-objek itu nanti kita akan buat dapat berinteraksi antara satu dan lainnya. Lalu bagaimana kita bisa mengenal objek? Saya punya contoh seperti ini. Ini ada pegawai satu. Si pegawai ini punya namanya itu Budi. Lalu pegawai ini umurnya 38. Lalu si pegawai ini dia juga bisa bicara. Lalu ada juga pegawai kedua. Pegawai kedua ini dia punya ini harusnya umurnya 43. Namanya Tono. Dan dia juga bisa bicara. Nah, pegawai 1 dan pegawai 2 ini kita sebut sebagai objek. Nama dan umur itu kita sebut sebagai atribut. Bicara ini kita sebut sebagai metode. Jadi setiap objek itu punya atribut dan punya metode. Kalau kita lihat tadi di objek-objek pegawai 1 dan pegawai 2, mereka memiliki kesamaan, yaitu atributnya sama, nama dan umur. Tadi di depan ada kesalahan, berarti itu seharusnya umur. Lalu metodenya juga sama, yaitu bicara. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa kedua pegawai itu memiliki satu kelas, satu kesamaan,
kita sebut sebagai kelas, yaitu kelas pegawai. Lalu apa itu kelas? Kelas itu dia seperti blueprint atau prototipe dari objek-objek tertentu yang memiliki kesamaan variabel dan metode. Misalnya contoh lainnya, selain pegawai tadi, kita ambil contoh di lingkungan kampus saja. Di lingkungan kampus itu ada kelas namanya kelas mahasiswa. Misalnya saja mahasiswa A itu punya atribut seperti NPM, nama, alamat, tempat tanggal lahir. Mahasiswa B juga punya atribut seperti NPM, nama, alamat, tanggal lahir. Nah, semua mahasiswa itu memiliki kesamaan seperti itu. Satu mahasiswa dan mahasiswa lain sama. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa mereka itu adalah kelas mahasiswa. Jadi kelas ini bisa kita sebut sebagai template-nya. Jadi memiliki objek dan fitur-fitur yang sama. Kelas ini bisa juga lihat tadi di PowerPoint saya tulis kelas itu seperti blueprint. Jadi misalnya seperti ini. Kalau kita akan membuat sebuah rumah, pasti kita buat dulu rancangannya. Kita buat blueprintnya dulu. Baru kita buat rumahnya. Nah, blueprint itu bisa saja kita buat, kita aplikasikan ke lebih dari satu objek rumah. Jadi bisa saja dari satu blueprint saya bisa buat 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah, atau sebanyak berapapun bisa dibuat dari satu blueprint tersebut. Lalu si kelas ini sifatnya masih abstrak, jadi tidak ada bentuknya. Hanya template, hanya blueprint, belum ada bentuk aslinya, belum ada bentuk wujud aslinya. Wujud aslinya itu adalah objek. Jadi objek ini nanti yang akan dibuat sesuai dengan kelasnya. Jadi kalau tadi kelasnya mahasiswa, kita buat kelas mahasiswa, objek mahasiswanya misalnya di kelas ini kelas pagi ya, di kelas pagi itu ada si Alga. Nah, itu objek. Lalu ada si Reintan, itu objek. Ada Galih, itu objek. Objek dari kelas mahasiswa. Representasi nyata dari kelas mahasiswa. Wujud nyatanya dari kelas mahasiswa. Lalu atribut. Tadi di objek itu ada atribut. Atribut ini merupakan karakteristik dari suatu kelas. Nah, nanti di dalam pemrograman atribut ini akan kita bentuk menjadi sebuah variabel. Variabel nanti yang ada di dalam kelas. Jadi setiap objek itu punya atribut yang sama tapi value-nya yang berbeda. Nah, misalnya tadi mahasiswa 1 atributnya nama. Namanya mahasiswa 1 namanya Alga. Mahasiswa 2 atribut namanya itu misalnya Reintan. Jadi atributnya sama, value-nya nanti bisa berbeda. Lalu ada juga metode. Metode ini merupakan behavior atau tingkah laku. Jadi si mahasiswa ini bisa apa sih? Si objek atau kelas objek dari kelas mahasiswa ini bisa apa? Mereka bisa apa? Itu adalah metode. Misalnya kalau di contoh di awal tadi itu pegawai tadi bisa bicara. Tapi kita ambil contoh lagi di mahasiswa. Mahasiswa ini bisa apa? Misal kalau ada di dalam ketika kalian ada di dalam sistem siakat, apa yang bisa kalian lakukan di sistem siakat? Mahasiswa bisa apa? Bisa isi KRS. Mahasiswa bisa cetak KRS. Mahasiswa bisa melihat nilai.
Misalnya seperti itu, melihat jadwal itu behavior kalian, behavior dari mahasiswa atau tingkah laku dari mahasiswa. Jadi kita recap lagi dari awal bahwa sebuah kelas itu adalah blueprintnya. Blueprintnya bentuk nyatanya itu ada objek. Di objek itu uh, ada atribut yang merupakan karakteristik dan juga ada metode yang merupakan behavior atau tingkah laku dari objek tersebut. Nah, di sini ada satu contoh lagi, misalnya hampir sama sih sebenarnya contohnya, itu adalah manusia. State-nya atau atributnya itu ada umur, tinggi, berat badan, behaviornya makan, tidur, bekerja. Jadi kita bisa lihat bahwa atribut itu atau state itu bisa berbentuk kata benda. Lalu behavior atau method itu bisa berbentuk kata kerja. Oke, materi pertama di video ini sampai di sini. Untuk materi selanjutnya kita akan melakukan penulisan kode program menggunakan bahasa Python untuk membuat kelas dan objek. Terima kasih telah memerhatikan materi ini. Salam sejahtera untuk kita semua.